warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman, bisa dengar suara saya? Pak, Suara saya kedengeran nggak ya? beneran Pak, beneran. Kedengeran ya. Ini cuma segini ya, Mas Asep? Saya kurang tahu Pak. Saya mahasiswa konversi soalnya. Oh, mahasiswa konversi ya? Oh, mahasiswa konversi di semester 4 ngambil mata kuliah apa aja? Kameranya, kamera. Ngambil apa aja Mas Asep? Sekarang ada ada 8 mata kuliah Pak. 8 mata kuliah, kalau semester 4 mata kuliah apa aja? Saya sih di sini masuknya semester 2 ya baru ini. Semester 2 dia ada 8 mata kuliah, ada digital forensik, microprosesor, bahasa assembly, pengolahan citra digital, kriptografi, teori grafika, cloud computing sama multimedia Pak terakhir. Oh, oh, kalau dari konversi Mas Asep itu dari mana? Dari Unpam atau dari mana? Iya Pak, dari Dari Unpam. Kira-kira berapa semester yang harus ditempuh? Berapa lagi? kemarin sih di eskalasinya 3 Pak. Oh, tiga semester ya? Iya Pak. Hmm. Berarti semester depan baru bisa ngambil itu ya? Kerja praktek udah belum di kampus sebelumnya? Kerja praktik udah Pak. Udah. Saya cek kalau nggak salah di semester 3 tuh tinggal dikit kalau nggak salah. Kalau di kampus sebelumnya belum pernah dapat mata kuliah multimedia atau desain grafis gitu? Saya sih udah ada, tapi kalau nggak salah dia ada batasan konversinya gitu Pak. Jadi diambil lagi. Oh, diambil lagi ya. Dulu kalau di Unpam aplikasi desain grafisnya apa pakainya? Dia sama Pak, Photoshop juga Pak. Hmm. Selain Photoshop, 3D Max, Adobe Illustrator gitu, Ya, itu cuma 3D. ikut lebih ke Corel sama Photoshop waktu itu. Oh, oke, Basic-basic gitu. oke, oke. Halo Mas Cikri, Mas Cikri, Halo Pak, malam. Lagi sambil kerja, sambil aktivitas? sambil aktivitas Pak. Oh, di tempat kerjaan? Lagi di luar ini sih, Pak, lagi di Oh, jalan. oh iya nggak apa-apa, hati-hati ya. Ya Eh, Pak. boleh sambil komunikasi? Bisa Pak mungkin Pak, Oh, sedikit-sedikit Pak. iya nggak apa-apa. Teman-teman kita tuh yang multimedia tuh kalau nggak salah saya lihat di absen tuh 16 orang ya. Kalau di mata kuliah lain sama kayak gini, sedikit yang hadir atau enggak ya? Harusnya lebih dari 10 sih Pak, cuma nggak selalu full. Bentrok apa ya sama tempat kerjaannya ya? Mungkin Pak bisa jadi Pak. Sama Hmm, minggu ini kan harusnya kan asinkron ya Pak ya, minggu depan baru Zoom. iya. Jadi Ah, ah. kemungkinan karena itu juga Pak. Oh, karena mungkin tahu lihat jadwal asinkron kali ya? Iya Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya tuh sebenarnya kadang kasihan sama teman-teman takutnya materi yang disampaikan tuh ketika ketemu UAS teman-teman bingung gitu tuh. Saya mau cross check aja, mau konfirmasi. Eh, kita mulai ya, sebentar aja mungkin karena teman-teman juga lagi pada aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.
Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah multimedia. Izin saya menjelaskan sedikit ya. Takutnya di LMS yang saya kirimkan kemarin teman-teman mungkin membaca, cuma khawatir ada miss ya, ada miss sedikit. Sekarang tuh sebenarnya harusnya masih di Camtasia, tapi saya coba jelaskan di materi ini. Oh, belum ke share ya, saya share dulu ya. Sebentar aja, karena kalau di Photoshop nanti teman-teman bisa belajar mandiri ya. Jadi pada pertemuan 4 ini ada kaitannya nanti dengan Photoshop ketika untuk mendesain awal tampilan ya. Di dalam multimedia interaktif itu, hal yang pertama harus kita siapkan itu prototype atau desain awal yang mau kita kerjakan multimedia interaktifnya itu akan kemana. Seperti yang kita tahu di dalam multimedia interaktif itu kan ada banyak ya, ada banyak versinya ya multimedia interaktif itu. Multimedia itu ada banyak, ada yang konsepnya linear, cuma sebatas kayak film, presentasi, slide atau movie gitu tuh. Itu termasuk ke dalam kategori multimedia linear ya. Ada juga multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu yang selalu saya sampaikan seperti multimedia pembelajaran, edukasi dan seterusnya ya. Kayak kita klik menu pembelajaran, katakan pembelajaran tentang fisika, pembelajaran aljabar, pembelajaran sejarah dan seterusnya ya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ya kayak semacam itu ya. Selanjutnya ada multimedia hiperaktif. Hiperaktif itu seperti website ya, seperti website tampilannya mungkin sama ya, seperti yang kita buat di Macromedia Flash, Adobe Flash. Bahkan sekarang itu sudah berganti nama ya kalau tidak salah ya. Ada multimedia komunikasi, ada multimedia konten seperti yang sekarang di TikTok. Tapi pada dasarnya kalau seandainya kita mau mengamas ke dalam multimedia interaktif itu biasanya alurnya seperti ini nih. Alurnya seperti ini, halaman depannya itu harus kita desain sedemikian rupa untuk sebagai mencerminkan atau identitas dari multimedia interaktif itu. Nah, mendesainnya dengan apa? Tentu saja salah satunya adalah dengan Photoshop atau Corel Draw atau bahkan sekarang itu pakai aplikasi Canva juga bisa. Banyak teman-teman yang lebih simpel itu menggunakan Canva ya. Karena Canva itu di samping mudah, banyak tool-tool tinggal klik geser tarik, dia juga menyediakan template untuk tampilan-tampilan desainnya itu sendiri. Nah, seperti ini nih, seperti yang tampil di layar ini sebenarnya edukasi terkait kelengkapan ketika kita akan mengendarai sepeda motor ya. Ini mungkin diterbitkan oleh lembaga kepolisian. Jadi untuk mengecek kelengkapan kendaraan apa saja, mungkin ketika diklik kelengkapan dia akan muncul apa saja yang harus dilengkapi pada saat kita berkendara. Tentunya untuk keamanan diri pribadi dan umumnya untuk orang lain ya, supaya ketika kita berkendara itu jangan sampai juga mengganggu orang lain. Yang selanjutnya ada aplikasi mengaji dan seterusnya ya. Mengaji ini termasuk ke dalam multimedia interaktif karena dia ada proses klik, next dan seterusnya ya. Prinsip keseimbangan yang dimaksud di dalam ini adalah prinsip keseimbangan yang memang menampilkan sebuah multimedia itu konsisten kepada tampilan yang akan disuguhkan kepada kita sebagai audien ya. Kalau memang awalnya adalah tentang huruf hijaiyah secara tidak langsung gitu ya, tampilan backgroundnya juga mencerminkan tentu saja edukasi tentang
Islami ya, kayak pembelajaran huruf-huruf, suaranya seperti apa, mungkin karena di sini ada play ya, suaranya mungkin kan ditampilkan ya. Begitu juga seperti pengenalan nama-nama hewan, bentuk hewan, jenis hewan dan seterusnya ya. Kita konsisten kepada tampilan-tampilan yang berkaitan dengan multimedia yang akan kita tampilkan. Berbeda dengan yang lainnya, seperti di bawah ini adalah games. Kalau game itu lebih eh, random ya, mungkin ya, karena yang ditampilkan adalah suatu pengetahuan. Bisa jadi pengetahuan tentang hewan, pengetahuan tentang suara huruf hijaiyah, pengetahuan tentang kata-kata seputar sejarah, dan seterusnya ya. Tergantung multimedia apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah, di dalam materi pertemuan kali ini, sebenarnya tadinya saya ingin mempraktekkan tentang Adobe Photoshop. Jadi, jika teman-teman mungkin bagian sudah ada yang mengenal atau pernah menggunakan Adobe Photoshop, saya yakin tidak akan kesulitan ya kita menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ini. Cuma bagi teman-teman yang belum pernah mungkin, karena mungkin fokusnya di jaringan atau fokusnya di programming, jadi mungkin agak sedikit penyesuaian atau dibanyakin baca-baca terkait tool-tool yang digunakan di dalam Adobe Photoshop. Karena kadang ya, di kondisi-kondisi tertentu, lulusan IT itu mau tidak mau dipaksa harus serba bisa kadang di kondisi tertentu. Kadang pimpinan di tempat kita bekerja itu bukan nggak mau tahu ya, tapi menuntut kita berhubung kita itu jurusannya IT, dianggap kita itu semua yang berkaitan dengan IT itu kita bisa. Mau jaringan kah, mau membuat program kah, mau ngedesain slide presentasi untuk pimpinan lah, kita dituntut untuk bisa. Makanya di dalam perkuliahan, teman-teman itu kebanyakan minimal dikenalkan dasar-dasar sebuah aplikasi, dasar-dasar sebuah pemrograman, dasar-dasar sebuah networking jaringan. Dari mulai kelas IP kalau di jaringan ya, cara konfigurasi radio wireless mungkin kan, cara membuat infrastruktur yang baik itu seperti apa, dan seterusnya ya. Nah, di dalam Photoshop, teman-teman itu yang pertama yang harus dipahami adalah ini, yang bab 1 ya. Minimal bab 1 teman-teman memahami ya. Oh, sebentar ya. Ya, ya saya tutup ya. Maaf ya. Saya lanjutkan. Minimal teman-teman mengetahui mengetahui tool dasar Adobe Photoshop itu sendiri. Coba saya share. Sebelum lebih jauh, di sini ada yang pernah menggunakan Adobe Photoshop selain Mas Kurniawan? Serial.
Sudah tampil ya Adobe Photoshop-nya ya? Pak. Iya, ya, udah ya. Nah, teman-teman bebas menginstal Adobe Photoshop ini, baik yang versi yang dulu ataupun versi yang terbaru, itu bebas karena pada dasarnya Photoshop itu yang terbaru-terbaru itu hanya beberapa fitur yang memudahkan kita dalam melakukan proses editing. Selebihnya tool-tool yang digunakan, tool-tool itu yang sebelah sini, itu hampir kesemuanya adalah tidak ada yang berubah, hanya penambahan-penambahan aja. Biasanya kayak di Magic ini ada yang ditambahin ketika kita mau menyeleksi ya, seperti di Eraser juga sama, seperti yang di sini untuk menduplikasi titik, menduplikasi gambar dan seterusnya. Itu biasanya yang berbeda hanya di situ ya. Selebihnya Photoshop ini secara garis besar adalah tool-tool yang di sini masih sama baik versi pertama atau bahkan versi sampai yang sekarang. Di dalam area kerja Photoshop, teman-teman yang harus diperhatikan adalah yang pertama ini di atas itu ada beberapa menu seperti halnya aplikasi-aplikasi lain ya seperti Word, Excel dan seterusnya. Ada menu file ini kita gunakan untuk ekspor impor, untuk membuat tampilan dari Photoshop itu layar Photoshop. Yang kedua adalah ada menu edit. Di menu edit ini kita bisa undo, forward, dan back forward. Ada juga yang berkaitan tentang copy paste. Dan ada juga untuk ini ya, fill dan stroke itu ketika gambar ini mau kita tambahkan baik emboss gitu tuh seperti yang di sini nih, stroke pinggir-pinggir dari gambar ya, pinggir-pinggir dari teks, pinggir-pinggir dari sebuah objek ya. Yang selanjutnya ada image. Di dalam menu image ini kita bisa menggunakan resize dari kanvas tampilan dari Photoshop itu sendiri, layar kerja kita, baik merotasi, mengcrop, menduplikasi, menambah kecerahan, mengurangi kecerahan, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan di layar sendiri ada banyak fitur, tapi pada dasarnya fitur-fitur ini kita gunakan sesuai kebutuhan. Jadi mungkin bisa jadi ada beberapa fitur yang sama sekali mungkin kita tidak perlukan atau kita tidak gunakan ya. Nanti ketika mungkin teman-teman sudah mencoba dan sudah terbiasa, mungkin ada beberapa fitur yang teman-teman gunakan itu sebenarnya fitur-fitur tertentu aja ya, sesuai kebutuhan. Contoh kayak menu filter di sini, kalau kita tidak membutuhkan gambar itu secara tampilan redup, ngeblur, ada kita kasih bintik-bintik atau kita kasih kayak tampilan hujan dan seterusnya, kita tidak perlu menggunakan menu filter di sini. Karena gunanya filter kan untuk mempercantik ya, kurang lebih ya, mempercantik sebuah tampilan atau objek ya di dalam Adobe Photoshop itu sendiri. Kalau di multimedia pembelajaran, sebuah tampilan,
itu biasanya bahkan menu blur ini sama sekali tidak kita gunakan karena tampilan yang akan kita buat itu biasanya kebanyakan tampilannya bentuknya hampir sama seperti web. Ada menu 3D, ada menu view, ada menu Windows di sini, ada menu help. Sebenarnya teman-teman juga bisa banyak belajar di Photoshop itu sendiri terkait penggunaan tool-tool yang ada di Photoshop. Itu bisa langsung digunakan ya. Atau bahkan teman-teman sekarang banyak sekali bertebaran di medsos, baik di YouTube, di website, di TikTok itu sendiri, atau di IG, tutorial-tutorial mengenai Photoshop. Kalau teman-teman pengen memperdalam ya, walaupun Photoshop itu biasanya digunakan untuk tipe desain yang berbasis bitmap. Sedangkan Corel itu biasanya tipe desain yang berbasis vektor. Apa sih bedanya antara bitmap dengan vektor? Bitmap vektor itu kalau teman-teman perhatikan di dalam sebuah desain spanduk, buku, dan seterusnya, biasanya ada kayak semacam titik-titik kotak gitu ya. Atau bahkan vektor ini ketika kita zoom itu biasanya nggak terlalu pecah ya kalau teman-teman perhatikan di dalam Corel Draw ya. Tapi kalau di Photoshop itu tergantung dari kita ngedesain resolusi ini nih. Image size dan canvas. Nah, itu berpengaruh terhadap resolusi yang akan kita tentukan. Selanjutnya di sini ada layer. Layer-layer ini adalah objek-objek yang akan nantinya akan kita gunakan sebagai bahan dalam membuat suatu desain. Bisa jadi terdiri dari beberapa objek, bisa puluhan atau bahkan bisa ratusan ya, tergantung seberapa kompleks kita di dalam membuat desain tersebut. Contoh kalau di dalam sebuah website kan ada header, ada isi, ada footer, dan seterusnya ya. Di dalam header itu sendiri, kalau kita mencoba mendesain itu kan biasanya ada logo, ada garis, ada teks juga ada berbagai macam ya. Ada teks dari sebuah institusi tersebut, ada alamat, mungkin ditambahkan apa, ada sebuah desain lain mungkin tambahan untuk memperkuat dari objek website itu sendiri yang akan ditampilkan, entah gambar gedung, entah sedikit tentang apa ya, titik koordinat dan seterusnya ya mungkin ya. Itu baru di feeder. Sedangkan diisi itu kan lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Bagaimana kita mensiasati itu? Tentu saja kita, seperti halnya di dalam sebuah laptop, kita itu harus membuat folder-folder ya. Kita harus menempatkan beberapa folder di dalam file tersebut. Kalau seandainya filenya udah banyak nih, layernya udah banyak nih, teman-teman juga harus bisa membuat beberapa folder untuk mengklasifikasikan dari layer-layer tersebut supaya tidak bingung ketika nanti dicari. Contoh ada garis, garisnya di mana? Oh, garisnya di header. Makanya dimasukkanlah garis tersebut ke dalam folder header. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam menu tampilan awal di dalam Adobe Photoshop ya. Nah, ini adalah tampilan awal di dalam Adobe Photoshop. Kita itu langsung disuguhkan menu tampilannya. Di dalam menu tampilan name ini kita harus memasukkan seperti halnya di website ya. Kita harus memasukkan apa sih lembar kerja yang akan kita buat ini. Katakan tutorial pembelajaran. Pembelajaran apa ya? GIMP. Nah, sekarang itu resolusi di dalam layar sebuah monitor
di sebuah laptop dan seterusnya itu kan beda-beda ya. Kalau di zaman saya sih berhubung masih layar cembung gitu kan, ada yang 800 kali berapa ya dulu ya, kali 600 apa ya, ada yang 1024 kali 800 gitu tuh ya. Bermacam-macam ya. Gimana kalau seandainya teman-teman mencoba untuk mendesain sebuah cover buku? Nah, teman-teman tinggal cari saja cover bukunya ini, cover buku dalam eh, luasan A4, F4, liter, A3, atau bahkan A5 yang kecil gitu ya. Caranya gimana? Di browsing banyak, atau kalau teman-teman seandainya bingung, teman-teman bisa buka Microsoft Word juga ya. Di Microsoft Word kan sebenarnya mas sudah ada ya ukuran-ukuran ya. Sudah ada ukuran di layout, biasanya dia itu eh, size-nya kalau seandainya A4 itu berapa kali berapa gitu ya. Kalau tidak salah ya, ada ya. Coba saya lihat. Ya. Nah, A4 itu di sini 20,99 cm. Coba ya. Custom, di sininya custom ya. Hmm, 20,9. 20. 29,7. 29,7. Nah, ini adalah ukuran atau lembar kerja yang akan kita buat dengan luasan kertas A4 ya. Teman-teman bisa gunakan di sini. Kalau seandainya teman-teman mau berubah ke ukuran liter, folio, atau yang lainnya, teman-teman bisa merubah sesuai kondisi yang dibutuhkan. Atau teman-teman mau mendesain sebuah spanduk dengan ukuran 1,5 meter gitu kan, 1,5 kali 3 meter gitu ya. Teman-teman juga tinggal dirubah saja di sini nih. Apa dianya? Meter atau milimeter, sentimeter, dan seterusnya ya. Nah, biasanya di dalam sebuah desain itu nanti kita akan memasukkan berapa sih resolusi yang dibutuhkan. Normalnya adalah 72, tapi sesuai kebutuhan ya. Resolusi ini seperti halnya dari resolusi kamera. Semakin tinggi nilai yang kita masukkan, tentu saja resolusi yang kita dapatkan ketika kita print ya, itu akan lebih tajam ya. Ketika resolusinya kita turunkan, tentu saja mungkin ketika dicetak itu bisa pecah, bisa ngeblur, dan seterusnya. Normalnya itu biasanya orang-orang kebanyakan itu menggunakan resolusi 72 dpi ya, atau ada yang pakai 300, atau mungkin kalau untuk desain spanduk itu lebih besar lagi. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita coba di sini adalah 300 ya. 300 pixel atau 300 dpi. Backgroundnya warnanya apa? Ada, tinggal teman-teman tinggal pilih. Ada putih, ada background color yang kita bisa pilih, dan ada juga mungkin transparan ya. Kalau teman-teman yakin ini bisa kita lakukan dengan save, nah, save ini kita bisa simpan, katakan A4 gitu, ukuran A4, landscape ya tentu. Kalau yang tadi kita belum rubah. Kalau portrait kan beda lagi. Yang atas kita masukkan aja dengan angka yang di bawah ya. A4 udah ada. A4 portrait. Jadi nanti ketika kita mau mendesain ukuran A4 dengan
dengan model portrait itu tuh sudah bisa teman-teman tinggal klik dan cari ya. Karena ini belum, ini nih udah nongol nih, tinggal klik ukurannya mesti sama ya. Tinggal kita oke. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa memasukkan atau mendesain gambar lainnya. Contoh di sini supaya ini bisa kita geser-geser ke atas dan ke bawah, kita klik 2 kali untuk unlock dari background ini. Klik 2 kali. Nah, setelah kita klik 2 kali, kita tambahkan, contoh kita akan menambahkan header. Kita akan menambahkan header di atas ini. Di atas ini. Teman-teman bisa memberikan warna dengan cara mengklik ini. Bebas warnanya ya. Bisa langsung atau supaya memudahkan ketika nanti mendeteksi gambar tersebut, teman-teman bisa menambahkan klik tambah grid layer supaya dia berada di gambar yang berbeda. Klik menu Paint Bucket Tool. Tinggal klik di sini. Selanjutnya kita tambahkan di bawahnya, atau kita bisa copy nih. Untuk menghilangkan seleksi kita bisa pakai media. Kita bisa copy nih. Klik tarik ke lembar kerja yang ada seperti folio, atau bahkan bisa Ctrl C dan Ctrl V. Ctrl C. Oh, nggak bisa ya. Duplikat layer. Klik kanan, duplikat layer. Oke. Kita taruh, terus kita putar ya. Edit, transform, 180 ya. Nah, untuk narik ke bawah supaya tidak geser ke kanan dan ke kiri, teman-teman bisa tekan shift, tekan shift ya. Tekan shift, Alt shift. Geser ke bawah. Oh, hilang. Kurang lebih website kan sebenarnya tampilannya seperti ini. Ada header, ada isi, ada footer ya. Selanjutnya kita tinggal menambahkan nih, apa yang akan kita tambahkan. Contoh kita akan menambahkan, saya browsing dulu ya. Katakan kita mau buat tutorial, saya download dulu. Mobile Legend lah, populer. Open, gambar, ada di mana? Di klik 2 kali supaya kuncinya bisa kebuka, supaya ketika ditarik tuh, kalau ini ketika ditarik dia nggak bakalan geser ya, karena terkunci ya. Teman-teman bisa klik 2 kali, klik OK. Nah, sekarang gambarnya kita klik, kita tarik ke lembar kerja yang ini, yang udah kita siapkan. Paste di sini. Nah, bagaimana cara membesarkan dari gambar ini? Teman-teman bisa klik show transform, kontrol ya. Ketika muncul ininya nih, teman-teman bisa klik, tambah dengan menekan tombol shift dan geser. Gitu ya. Kurang besar nggak? Oke.
Oke, mulai kita tarik ke atas. Dan bisa copy. Kita terus ini katakan, oh jangan ya. Nah, katakan seperti ini ya. Kita tinggal menambahkan menu tag di dalam tampilan ini. Katakan klik tanda tagnya, klik di atasnya. Kita tambahkan tutorial main Legend. Ctrl A. Kalau ada yang ditanyakan nyaut aja ya. Biar saya nggak asik sendiri ya. Katakan seperti ini. Anda bisa sesuaikan eh, dari tagnya tersebut. Kalau untuk mengganti-ganti apa font, teman-teman bisa klik yang menu ini tadi yang saya klik. Tapi untuk versi Photoshop yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda peletakannya aja. Tapi pada dasarnya sama ya. Teman-teman tinggal cari eh, klik di tool menu atau lambang T, terus klik eh, button ini ya. Teman-teman bisa cari di sini akan yang teman-teman gunakan apa. Seperti di ini ya, sama seperti di Word ya, sama. Nah, menu yang lainnya teman-teman bisa coba nih. Ini kerapatannya ya, mau dibuat berapa atau tag-nya mau dirubah menjadi putih. Mau teman-teman tambahin lagi ya. Teman-teman tambahin lagi di sini gambar apa gitu, supaya lebih menarik. Nah, di dalam tutorial Mobile Legends itu kan tentu saja pertama adalah mungkin ya pengenalan hero, pengenalan emblem, pengenalan apa lagi satu lagi tuh eh, namanya ya yang buat eh, apa aja gitu senjatanya gitu yang digunain. Ini kalau terlalu cerah teman-teman bisa bisa manipulasi ya, bisa menggunakan simpelnya Q saturation juga bisa nih. Teman-teman bisa tarik-tarik ya. Nah, seperti itu ya. Cari yang cocok menurut teman-teman.
Oke. Lalu selanjutnya kita coba buat button. Di sini katakan eh, kita kasih warna. Warnanya adalah bahkan sedikit biar kelihatan lebih menonjol ya. Simple and emboss. Di dalam ini teman-teman bisa buat tag-nya. Katakan di sini eh, hero ya. Betul. Kita kecilkan hurufnya. Ctrl A. Kecilan. Oke. Tarik ke bawah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini tuh kalau bisa dikelompokkan ya. Kontrol teman-teman tekan di keyboard Kontrol G. Nah, ini kita bisa namain nih eh, button, button hero. Lalu kita copy, klik kanan duplikat, copy, oke, kita tarik ke samping, tekan tombol shift, hero ada yang tekan untuk ganti teksnya, kita tekan di itu lambang atau logo T ini, lalu kita masukkan atau mengganti dari teks hero ini, katakan penjelasan tentang emblem ya. Emblem tulisannya gimana? Emblem. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi emblem. Kita tambahkan lagi, kita duplikat lagi. Kita duplikat, kita klik emblem, terus apa tuh? Spell ya. Klik OK. Kita klik, tekan shift, geser. Klik, tekan, geser. Geser, lepas. Nah, ini katakan spell. Ctrl A, spell. Kalau dirasa ini nggak sejajar, teman-teman tuh sebenarnya bisa memanfaatkan tombol dari fitur dari sini nih. Nah, saya geser dulu ya. Tombol ini nih, ini adalah untuk meratakan kanan, kiri, atas, bawah, tengah ya. Ini kita bisa blok ketiga-tiganya. Contoh adalah ini. Klik, tekan shift, kita blok semuanya, lalu kita rata atas. Atau bahkan kita mau ke samping. Ini ke samping semua numpuk ya.
Kita bawah, coba nih, bacakan ya. Seperti itu ya. Apalagi ya, dia tutorial bermain di tombol ini spell. Scroll up, spell. Kalau salah dikoreksi ya. Saya juga nggak begitu sering main Mobile Legends. Katakan tutorial bermain, panduan bermain. Scroll A, panduan dasar. Kita kecilkan hurufnya jadi mungkin ukuran. Oke, panduan dasar. Nah, teman-teman juga bisa bisa di Photoshop. Di Photoshop itu teman-teman bisa menggabungkan beberapa gambar supaya dia apa ya? Supaya dia lebih kelihatan kayak gradasi gitu ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Contohnya kita coba ini, kita klik di sini ya. Dengan memanfaatkan fitur channel dan pet. Nah, menu channelnya kita klik pet, katakan di sini, lalu kita aktif ini menu yang ini nih. Kita kembali ke menu layer, lalu balikan ke menu ini. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan menu brush tool. Cari menu brush tool. Brush tool. Nah ini. Kita besarkan dengan mengklik tombol ini bisa, atau dengan cara menekan tombol kurung ya. Kurung buka atau kurung tutup ya. Ini udah nih, kita tinggal geser aja. Oh, mana ya? Saya kecilkan ya. Sebentar. Udah lupa nih. Layer mask. Ada yang pernah udah coba? Ada yang pernah coba ini Photoshop? Kayak agak kelihatan halus ya.
teman-teman bisa memainkan opacity ya. Nah, seperti ini ya. Bisa juga teman-teman dengan menggunakan gambar lain. Katakan gambar lainnya dibuat di mask tadi ya, digabungkan tadi ya. Jadi untuk apakah gambar yang di bawah layer atau di atas layer itu eh, cara merubahnya teman-teman bisa bolak-balik aja nih di warna warna hitam dan putihnya ini dengan cara menekan tombol X. Seperti ini. Bingung nggak sampai sini? Ada yang udah nyoba, yang belum nyoba bingung nggak ya? Atau di laptopnya, di rumahnya ada PC nggak yang sudah diinstal Photoshop? Halo teman-teman, jangan malu-malu dong. Saya belum Pak, belum download Pak. Bapak, ya Pak Odir. Ya Kenapa? baik Pak. Pak Odir lagi di mana? Lagi di rumah Pak. Aduh, kenapa di rumah terus? Besok nginep kayaknya Pak. Nanti cari ya, Hir. Photoshopnya dicari. Baik Pak, Eh, nanti saya minta bantu sama Michael Pak. hmm. Saya juga tolong dikoreksi ya, Hoir sama Mas Cikri, Mas Asep Kurniawan. Kalau cara menyampaikan saya ada yang dirasa kurang, tolong disampaikan supaya saya bisa memperbaiki ya. Cara penyampaiannya, atau materinya, atau katakan apanya gitu. Tolong dikoreksi ya. Supaya teman-teman ini sebenarnya saya pengennya ada tanya jawab ya. Absennya nanti absennya nanti di manual ya, kayaknya di LMS tadi katanya link Zoom-nya nggak ini ya, nggak tertera di pertemuan ya. Nanti saya absen manual deh. Yang hadir dikit, padahal yang pertemuan kelas ini sebenarnya kalau dilihat dari jumlah orang tuh harusnya 16 orang. Karena mungkin tadi seperti yang Mas Cikri bilang di sananya di itunya kan asinkronus ya. Asinkronus itu teman-teman eh, bisa belajar mandiri ataupun saya memberikan tugas. Tapi kalau sifatnya yang praktek, saya tuh khawatir teman-teman itu agak kesulitan. Walaupun sekarang memang banyak sekali ya, tinggal download aja cari. Cuma output yang saya harapkan tuh minimal tuh teman-teman tuh nyobain gitu tuh. Supaya nanti kebutuhan-kebutuhan ketika membuat kerja praktek, membuat skripsi, teori adalah bekal teman-teman untuk proses penulisan laporan skripsi atau di tempat kerja juga dibutuhkan ya. Kalau gitu saya absen dulu ya. Tadi ada 8 orang, sekarang ada 6 orang. Ada yang keluar, Khairi hadir di Asep Kurniawan. Kurniawan hadir. Mas Cikri hadir. Muhammad Jaki Pratama. Muhammad Jaki Pratama hadir. Dimas Ismawan Abdullah hadir. Empat, lima.
Tio Aristo. Tio, Mas Tio. Oke. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki Pratama. Zikri, Mas Zikri. Titik Mas. Ya benar ya. Sudah saya absen. Ya, di LMS tadi memang sudah disetting ya, disetting asinkronus. Mungkin teman-teman itu taunya belajar mandiri gitu tuh. Tapi saya khawatir merasa bersalah kalau seandainya materi yang saya ampuh, teman-teman tuh nggak mendapatkan haknya gitu tuh. Jadi saya tuh khawatir merasa bersalah, jadi makanya saya pengen banget teman-teman itu kalau ada yang masih masih bingung gitu tuh. Belajar pengalaman dari saya ketika saya kuliah, saya tuh orangnya pemalu dulu tuh, kebanyakan diam, nggak berani nanya, walaupun sebenarnya nggak ngerti ya, apalagi zaman saya kuliah itu cari sumber referensi dalam bentuk digital tuh susah. Internet itu ada itu ketika saya semester 4 apa ya. Sebelumnya referensi saya ya paling nyarinya eh, ke ke buku. Udah apa ada ya, saya klik hadir dulu ya. Udah Atta Dai Batin. Dai Batin. Pak, bisa join Pak. Baru sampai. Nggak apa-apa. Kalau mata kuliah saya nih ya, boleh disampaikan ke teman-teman yang lain. Kalau mata kuliah saya, yang penting teman-teman tuh, walaupun ketika saya panggil teman-teman nggak nyaut, ketika saya tanya teman-teman nggak nyaut, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan mode zoomnya, nama zoomnya ya. Saya mengerti sekali, saya coba mengerti teman-teman ini punya kesibukan, entah masih di tempat kerja, entah lagi di jalan, entah lagi melakukan kesibukan apa. Tapi ada hal yang harus teman-teman tahu bahwa untuk nilai teman-teman salah satu syaratnya adalah kehadiran. Jadi teman-teman tuh minimal ada gitu tuh hadir, namanya tertera. Kalau memang berhalangan, tolong sampaikan ke teman-temannya atau bisa WA di grup ya. Pak izin saya berhalangan hadir. Sampaikan aja padanya. Saya coba karena memang saya pernah seperti di posisi teman-teman ya. Eh, Sayang kalau seandainya teman-teman itu nilainya kurang baik. Butuh tenaga untuk mengulang, butuh biaya untuk mengulang. Tugas lagi nanti kalau mengulang. Ikut UTS lagi, teman-teman yang lainnya udah mungkin nilainya udah nggak ada yang diperbaiki, sehingga nggak perlu menghabiskan banyak uang untuk biaya mengulang. Sedangkan kalau teman-teman nanti banyak mengulang karena nggak hadir di Zoom, sayang banget, biayanya sayang. Eh, Harap teman-teman apa ya, peduli kepada teman-teman juga gitu tuh.
Kalau bisa apapun kendalanya disampaikan kalau memang berhalangan hadir. Syukur-syukur tetap hadir walaupun teman-teman sambil di jalan, walaupun enggak memperhatikan, tapi minimal HP itu connect ke Zoom ya. Nah, sayang banget teman-teman udah kontrak perkuliahan dan membayar biaya perkuliahan. Khawatirnya nanti nilainya jelek, teman-teman ngulang. Waktu lagi gitu tuh. Sayang duitnya ya. Harap menghemat teman-teman. Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Kalau bisa mata kuliah yang lain juga seperti itu ya. Sampaikan ke dosen-dosen yang bersangkutan. Kalau seandainya teman-teman berhalangan hadir, kayak Mas Cikri yang tadi ya, saya salut, saya acungi jempol. Pak, saya mungkin hanya menyimak, Pak, maaf saya lagi di jalan, Pak, saya izin ikut Zoom, tapi saya sambil bekerja dan seterusnya ya. Karena syarat penilaian teman-teman itu salah satunya dari kehadiran. Kalau nanti teman-teman juga nggak hadir, belum lagi ada UTS, nilainya jelek. Saya termasuk dulu mahasiswa yang nilainya selalu kurang baik ya, nilainya jelek ya. Nah, terasa banget, apalagi dulu biaya kuliah saya juga sambil kerja. Saya dulu sempat kerja di tenaga kebersihan, saya sempat jadi operator warnet ya, karena apalagi offline ya dulu ya. Saya bangun kesiangan karena memang dulu itu operator itu kerjanya shift. Saya dapat shift malam, besok pagi harus kuliah, kadang saya kesiangan. Ya akhirnya resiko. Saya harus mengulang dan menggunakan biaya itu. Kalau tidak mengulang kan sebenarnya biayanya kan lumayan, bisa saya belikan untuk yang lain atau saya tabung gitu ya. Tolong disampaikan ke teman-temannya ya kalau sempet ya, tuh, sayang gitu. Baik mata kuliah saya atau mata kuliah dosen yang lain, tolong sampaikan ke teman-temannya, mohon untuk tetap ikut online Zoom supaya nilainya minimal baik lah, walaupun tidak dapat nilai maksimal ya, minimal nilainya baik, tidak mengulang gitu ya. Nanti kalau seandainya teman-teman nilainya kurang baik, minta ke dosen yang bersangkutan, Pak, saya mau memperbaiki nilai saya yang jelek, apakah bentuknya tugas, apakah bentuknya nanti ujian ulang, dan seterusnya ya. Pastikan teman-teman jangan sampai mengulang, karena sayang biayanya. Kita kembali ke ini ya. Saya yakin teman-teman yang di sini juga pernah bermain-main dengan aplikasi desain ya. Silakan berimprovisasi. Sebenarnya di sini itu asinkronus itu salah satunya adalah tugas. Tadinya saya pengen hanya sebatas pengenalan simpel ya tentang tool-tool yang di Photoshop ini. Selanjutnya adalah tugas. Tapi saya lihat teman-teman juga pada sibuk beraktivitas. Yang kedua juga saya tidak menginformasikan di pertemuan sebelumnya atau di LMS bahwa teman-teman harus menginstal dulu Photoshop-nya dan kita praktek bersama gitu. Syukur-syukur sih teman-teman bisa ketemu saya di kampus nih, tapi saya nggak tahu teman-teman ini jauh-jauh ya lokasinya ya. Kalau di kampus itu teman-teman bisa kita satu ruangan, di lab boleh, di ruangan kelas juga boleh. Di lab itu sudah diinstal Photoshop, Corel juga, Adobe Illustrator, 3D Max juga udah ada ya. Jadi supaya bisa
maksimal ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah jago, apalagi teman-teman ada nih dari teman-teman project sendiri. Katakan teman-teman punya project yang tadi saya sebutkan dari beberapa kriteria multimedia. Teman-teman kirimkan ke saya, langsung saya kasih nilai. Teman-teman tidak hadir pun boleh. Pak, saya sudah punya produk multimedia seperti yang Bapak sampaikan. Ini Pak produknya. Jelaskan ke saya produk ini, multimedia ini apa, dan bagaimana saya memperbolehkan teman-teman langsung saya kasih nilai. Bahkan saya berani ngasih nilai teman-teman nilai A langsung kalau seandainya teman-teman punya produk itu. Teman-teman boleh tidak mengikuti kuliah saya. Gitu. Gampang. Kalau dengan saya karena memang teman-teman juga saya yakin punya kegiatan khawatirnya di kondisi-kondisi tertentu tidak boleh menyalakan HP lah dan seterusnya ya. Kalau sama saya boleh seperti itu. Nggak ada pertanyaan seperti biasa? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan atau kita lanjutkan? Maaf ya Pak, baru sampai rumah Pak. Nggak apa-apa Mas Cikri. Hati-hati di jalan. Teman-teman yang angkatan kemarin-kemarin juga sama. Pak, izin ya Pak, saya masih dalam perjalanan. Apalagi siapa ya namanya lupa ya. Dia kerja di Kalimantan gitu tuh. Izin Pak, saya sambil motoran di jalan melewati apa ya jalan sepi gitu kata dia. Saya justru malah ngeri-ngeri sedap ngedengernya. Khawatir kenapa-kenapa gitu tuh. Perjalanan dia tuh katanya ya lumayan jaraknya agak jauh gitu. Nggak apa-apa. Eh, seperti biasa kan nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman bisa belajar mandiri ya. Bisa belajar mandiri tapi belum saya kasih tugas ya. Belum ada tugas, belum ada kuis juga. Tapi saya pengen teman-teman tuh kalau ada yang belum dipahami dari materi saya, tolong tanyakan ya. Mau dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya nggak apa-apa ya. Mumpung ini belum berlanjut, belum UTS. UTS kan tanggal 16 ya? Kalau nggak salah ya, UTS itu tanggal 16. Jadi teman-teman tanyakan eh, hal-hal yang belum dipahami di mata kuliah saya. Cukup, teman-teman? Nanti belajar mandiri ya. Tolong pelajari tentang tool-tool yang ada di Photoshop, tool-tool yang ada di CorelDRAW. Pada dasarnya kedua aplikasi desain ini hampir sama. Yang satu berbasis bitmap, yang satu berbasis vektor. Simpelnya adalah kalau Photoshop biasanya digunakan oleh orang-orang untuk melakukan editing foto, melakukan editing objek. Tapi kalau vektor biasanya lebih eh, kepada ngebuat tampilan desain spanduk, tampilan buku, eh, mungkin juga kayak bangku, kursi yang sifatnya lebih apa ya, lebih ke basis vektor seperti itu ya. Apakah di Photoshop bisa dilakukan seperti itu? Tentu saja bisa karena dua-duanya adalah aplikasi desain. Cuma kalau Photoshop seperti kenapa kebanyakan di tutorial-tutorial di YouTube, TikTok, dan IG dan seterusnya itu kebanyakan Photoshop itu katakan untuk memanipulasi, untuk mengedit sebuah muka biar bersih, biar kinclong, biar katakan muka si A dan si B itu dijadikan satu. Kita kan sering lihat tuh muka orang diedit menjadi mukanya Messi, mukanya Neymar, mukanya Ronaldo, padahal badannya bukan gitu tuh. Banyak ya. Nah itu tuh powerfulnya Photoshop.
Kalau Corel itu biasanya digunakan hanya untuk mendesain-desain sebuah gambar yang berbasis vektor. Teman-teman bisa tanya ya nanti di grup, di Japri juga boleh. Kalau di LMS itu bisa nanya nggak ya? Kalau di LMS ada beberapa ada yang memungkinkan untuk tanya, nanti teman-teman bisa masukkan pertanyaannya di situ ya. Nggak tahu nih, bisa nanya nggak di LMS nih? Kayaknya nggak bisa ya. Itu ya teman-teman, selebihnya setengah jam kemudian teman-teman boleh sambil rebahan belajar individu, belajar mandiri dari modul yang sudah saya berikan. Oke, cukup? Kalau diam semua saya lanjutkan nih sampai jam 10 nih. Cukup? Apa lanjut? Cukup ya? Cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saran saya jangan malu-malu kalau pas waktu kuliah tanya, ngobrol, nggak apa-apa. Ini adalah hak teman-teman untuk mendapatkan apa ya? Mendapatkan ya hak teman-teman. Karena memang tugas kami itu memberikan materi perkuliahan yang harapannya adalah teman-teman ketika nanti sudah lulus bisa berimprovisasi atau bisa menggunakan ilmu yang sudah dipelajari. Jangan malu-malu. Ini kan cowok semua gitu kan. Atau apalagi ada cewek, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Jangan kebanyakan diam ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sehat selalu ya. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih juga, Pak. Terima kasih ya, Teti.